Baik Bapak Ibu, kita bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan sehingga pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Memulai ibadah kita, saya mengajak jemaat Tuhan sekalian untuk bangkit berdiri, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 9. Umatnya pujilah. Kita menyanyikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Segala puji dan syukur, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi-Mu Allah Bapa di surga. Kami berterima kasih Tuhan atas segala cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami, di mana bukti pemeliharaan Tuhan secara khusus 1 minggu lamanya Engkau telah menyertai kami di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami kembali dikumpulkan pada saat ini untuk kami beribadah berbakti kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik, sopan dan teratur, dan nama Tuhan saja yang kami puji dan permuliakan. Jauhkan dari kuasa si jahat yang ingin mengganggu akan berlangsungnya ibadah kami.
biarlah ibadah kami tetap tertuju kepada Tuhan. Bapa surga, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam namanya kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Tiba saatnya kita mendengarkan pembacaan 10 hukum Tuhan. Saya akan membacakan ke-10 hukum Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama, jangan mengingini rumah sesama, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Amin. Untuk pembacaan 10 hukum Tuhan. Meresponi pembacaan 10 hukum Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Dari Mazmur 42 kita menyanyikan baitnya yang pertama. Saudara-saudari, kita telah membaca dan mendengarkan 10 hukum Tuhan. Biarlah kita melihat diri kita, kita menyadari jika kita adalah manusia penuh salah dan dosa. Marilah kita datang kepada Tuhan, kita membawa dosa-dosa kita, mengakui dosa kita, juga kita memohon pengampunan daripada Tuhan, juga mohon pembaruan hidup dan mohon pencerahan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami kembali bersyukur kepada Tuhan. Kami telah membaca dan merenungkan 10 hukum Tuhan. Ketika kami melihat diri kami Tuhan,
Kami sadar kami adalah manusia yang layak dibinasakan oleh karena kami tidak sedikit pun mampu memenuhi seluruh tuntutan Tuhan dalam 10 hukum Tuhan. Kami sadar kami adalah manusia yang dikandung dan diperanakan dalam dosa. Kami bertabiat dosa. Kami cenderung melakukan dosa, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, melalui pikiran kami, perkataan kami, bahkan tingkah laku kami. Kami menyakiti hati Tuhan, juga kami menyakiti hati sesama kami. Tetapi kami bersyukur Tuhan, oleh karena Kristus kami telah diselamatkan, kami telah dimenangkan dari dosa-dosa kami, oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kesempatan ini kami mengakui dosa-dosa kami. Kami mohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Biarlah kami boleh layak pada saat ini untuk kami datang di hadapan-Mu untuk memanggil Engkau Bapa kami. Bapa kami di surga, kami juga memohon Tuhan pembaruan hidup dalam kehidupan kami. Biarlah setiap hari kami terus diperbarui, dan oleh karena pertolongan Roh Kudus, kiranya Tuhan mencerahkan kami dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Mazmur 42. Kita menyanyikan baitnya yang kedua, tiga, dan keempat. Tiba saatnya kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dikhotbahkan. Kebenaran firman Tuhan yang datang pada kita dalam kebaktian hari ini terambil dari 3 bagian. Yang pertama dari Kejadian pasalnya yang ke-11
ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Bagian yang kedua terambil dari kitab Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bagian yang ketiga terambil dari kitab Kisah Para Rasul juga, Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-1a. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Meresponi pembacaan firman Tuhan sekaligus menyambut khotbah, mari kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 144, Firman Hidup. Firman
di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau sendiri Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menolong dan yang memimpin kami masing-masing, supaya kiranya Tuhan kami boleh mengerti dan boleh memahami firman-Mu ini Tuhan. Dan Kau juga mau memakai hamba-Mu ini yang banyak sekali kekurangan dan keterbatasan ini, sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita belajar pada saat pagi hari ini, kita mau belajar mengenai bagaimana firman Allah yang diambil tadi ada 3 bagian, yaitu mengenai menara Babel, yang kedua bagaimana penginjilan itu. Bagaimana hubungannya antara menara Babel dan penginjil, pasti ada sesuatu hubungan dan korelasi sehingga boleh berjalan. Sebelumnya kita akan melihat bagian yang pertama, yaitu kita mengenai bagaimana latar belakang menara Babel itu. Menara Babel yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-10 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-9, di mana itu kita melihat dari peristiwa di menara Babel, yaitu kita menjadikan seluruh dunia memiliki banyak bermacam-macam bahasa. Kalau secara etimologi, ya, secara etnolog, itu ada sekitar bahasa di seluruh dunia, ada sekitar kurang lebih sekitar 7.159 atau 7.000 lebih. Dan bahkan juga salah satunya di Indonesia, ya juga lumayan banyak, salah satu di Pulau Papua. Itu kurang lebih, kalau beberapa buku literatur yang saya baca, kurang lebih ada sekitar 800 bahasa. Bahkan di Indonesia sendiri, di seluruh, mulai dari Sabang sampai Merauke, sudah terlalu banyak. Bahkan kalau kita masuk di dalam suatu pedalaman kayak di NTT, di Papua, di Kalimantan, hampir kayak setiap daerah atau setiap kampung itu memiliki bahasanya. Jadi ini loh, kok bisa semua bahasa itu kok bisa ada? Awal mulanya seluruh dunia ada bahasa yang begitu banyak, ada bermacam-macam. Itu mulai dari peristiwa menara Babel ini. Bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat bahwa kejadian di menara Babel ini adalah di mana pada saat setelah kejadian dunia dilanda oleh air bah, yaitu pada saat zamannya Nuh, Tuhan menghancurkan dunia itu dengan air, sehingga seluruh orang-orang yang ada pada saat itu semuanya mati. Hanya Nuh dan istrinya dan anaknya serta mantunya yang selamat. Bahkan dari keturunan itu nanti akan melahirkan manusia-manusia yang baru dari keturunan mereka berdelapan itu. Kita melihat bahwa pada saat itu, setelah kejadian itu, logat manusia cuma hanya satu, bahasanya cuma bahasa satu. Di mana dengan bahasa satu itu mereka boleh bercakap-cakap, tidak seperti saat ini. Walaupun kita di Indonesia banyak sekali bahasa-bahasa, kita harus belajar bahasa-bahasa bagi orang Jawa, orang Batak, orang Kalimantan, orang Papua, orang Sumba, dan banyak-banyak lain. Bahkan itu kita harus belajar bahasa Inggris. Tetapi pada saat setelah zamanmu itu tidak ada bahasa itu, cuma hanya pada satu bahasa. Kalau kita melihat bahasanya cuma satu. Ini diperkirakan perkiraan tahunnya itu sekitar 2000 atau 3000 sebelum Masehi. Ini hanya perkiraan waktu zamannya itu masih pembuatan minyak. Bahkan kalau kita melihat bahwa di dalam untuk menara Babel ini, kalau secara saat hari ini untuk di dalam dunia modern ini sekitar di antara lembah Sungai Tigris dan Sungai Efrat, itu sekitar di Mesopotamia itu, di Irak dan Iran, di sekitar situ. Itu perkiraan di situ ya. Kita akan melihat juga dalam ini adalah masalah bahasanya, karena pengalaman dari orang-orang zaman dulu dan nenek moyang bercerita bahwa dulu itu dunia pernah dihancurkan oleh Tuhan Allah dengan air bah. Mereka membuat pelajaran supaya mereka tidak mati pada saat ada air bah yang kedua. Mereka sudah mulai berpikir, mereka mau cari tempat bagaimana, mereka mau cari tempat yang baru, supaya tempat yang tinggi, yang datar, sehingga kita boleh membangun kota. Dan sedangkan kota itu, waktu ada air bah, mereka berpikir kita bisa naik sampai tingkat paling atas itu. Itu adalah pikiran mereka supaya mereka boleh lari
dari hukuman Tuhan pada saat air bah itu datang kedua. Mereka kemudian berjalan mencari mendapatkan satu tanah, yaitu kalau kita bahas pasal yang kedua, yaitu saya membacakannya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar Sinear dan mendapatkan di sana mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, mari kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik, lalu batu buatlah dipakai mereka sebagai batu dan kala-kala sebagai tanah liatnya. Ini adalah bagaimana cara mereka supaya mereka tidak mendapatkan hukuman, tidak mati, tidak binasa pada saat hukuman air bah yang kedua itu datang. Ini adalah pikiran orang itu. Tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu ya, ada salah satu di mana motivasi mereka di dalam mereka membuat itu. Yang pertama, yaitu kalau kita melihat, mari kita membuat kota yang dibangun di atas gunung supaya apa? Pertama, mereka ingin menunjukkan kesombongan mereka. Saya juga bisa melawan Allah. Allah itu seperti apa? Allah itu dulu nenek moyang kami, bangsa nenek moyang kami banyak seluruh orang dimatikan karena air. Kalau kami akan membuat kota yang atas gunung sampai tinggi ke langit, maka kami tidak akan mati. Maka peradaban manusia pada saat itu, mungkin pikiran mereka pada saat itu, peradaban manusia akan lebih banyak dan lebih banyak, dan peradaban manusia akan lebih maju sekali. Itu adalah pikiran mereka. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebenarnya pada saat di dalam hati orang-orang itu ingin membuat menara Babel, tujuannya apa? Mereka ingin menyayangi Tuhan Allah. Kalau dalam bahasa saya, hei Allah, saya ingin melawan kamu. Saya akan membuat bangunan yang lebih tinggi. Kamu tidak akan mungkin bisa membuat datang hukuman, kamu tidak akan bisa membunuh kamu. Ini adalah pikiran dari awalnya, pikiran awal dari orang-orang pada saat zaman itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kenapa pada saat manusia membuat menara Babel itu, kemudian Tuhan melihat, wah ini ada sesuatu yang gak beres. Dia ingin menunjukkan dirinya, kesombongan mereka. Kemudian Tuhan Allah mengacaukan bahasa mereka. Kenapa Tuhan mengacaukan? Sehingga apa? Supaya bangunan itu tidak terjadi. Supaya itu tidak terjadi. Bahkan mungkinan kalau kita belajar waktu masih kecil, mungkin ada yang sebagai Tuhan sudah mulai merancang tiba-tiba di tengahnya. Setiap orang satu persatu, setiap pribadi pada saat itu, mungkin bahasanya satu dengan yang lain tidak sama, sehingga bangunan itu tidak terjadi. Inilah Bapak Ibu ya, inilah kita boleh merenungkan bahwa bangunan yang sudah dibuat atau sudah direncanakan dibangun itu boleh gagal. Kita melihat kenapa kok Allah marah. Alasan kenapa Allah marah pada saat manusia membangun menara Babel. Yang pertama, karena perintah Allah setelah air bah selesai, firman Allah kepada Nuh di dalam Kejadian pasal yang ke-11 saya akan membacakannya. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak serta penuhilah bumi. Kalau kita melihat, aku akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di dunia serta segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu itu kuserahkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita melihat perintah Tuhan Allah pada saat setelah kejadian air bah itu, di mana perintah dari Tuhan Allah yaitu kamu pergilah, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Ini adalah suatu perintah, tetapi motivasi manusia tidak mau. Dia kepingin membuat sesuatu namanya sendiri. Dia tidak mau, kita ngumpul saja itu. Ini adalah sesuatu pelanggaran kepada perintah Allah. Kalau semuanya manusia cuma hanya satu kumpul, hanya cuma ngumpul di suatu tempat dan mereka tidak bergerak, tidak memenuhi bumi, ini adalah salah satu pelanggaran kepada perintah-perintah Tuhan yang sudah Tuhan perintahkan kepada manusia. Bapak Ibu dan saudara, mungkin Tuhan memerintahkan kepada kita melakukan sesuatu hal, tapi kita melawan terus. Tunggu saatnya kita akan mengalami teguran dari Tuhan. Pada saat itu manusia ditegur oleh Tuhan, yaitu dengan mengacaukan bahasanya. Sehingga pada saat bahasa manusia itu kacau, mereka semuanya boleh menyebar. Sehingga dunia, makanya ada munculnya orang Eropa, orang Afrika, orang Asia, orang Amerika, bahkan orang kita, orang Jawa, orang Cina,
orang Papua dan orang lain, orang Sumba dan yang lain. Inilah yang amal cikal bakalnya. Tanpa ada menara Babel yang sudah dikacaukan sama Tuhan Allah, kita tidak akan banyak bahasa. Ini sebenarnya waktu bahasa, waktu orang-orang bahasanya dikacaukan itu salah satu sebenarnya Tuhan rindu sekali supaya orang itu menyebar dan tidak hanya cuma berfokus pada satu tempat saja. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan suatu gambaran bagaimana kalau kita menjadi sesuatu kumpulan ke depan, kalau gereja kita menjadi gereja yang kuat dan mandiri, mungkin kita harus banyak memberitakan Injil, harus keluar memberitakan supaya apa? Tidak datang penghukuman dari Tuhan, supaya kita supaya kita tidak dikacaukan. Ini kecenderungan Bapak Ibu ya, dari pelajaran dari kitab ini, kecenderungan yang pertama, kalau kita tidak mau bergerak, orang yang sudah mapan, enak dan tenang, biasanya mereka sudah nggak ada, biasanya mereka akan gontok-gontok sendiri, mereka akan berantem di dalamnya sendiri. Saya pernah ingat dari kalau kita melihat sejarah ya Bapak Ibu, pada saat kekristenan, ini pernyataan dari seorang filsuf waktu saya menjawab, pada saat orang Kristen itu ditekan, mereka akan melawan, mereka akan tetap kuat. Pada saat mereka dibiarkan, mereka akan hancur. Maksudnya gini, ini menunjukkan apa? Pada saat seseorang melawan tekan, dia akan kuat, akan dilatih terus. Sedangkan pada saat seseorang itu tidak mau ada tekanan, itu adalah menunjukkan dia akan kelemahan sendiri akan keluar. Ini yang perlu kita pelajari Bapak Ibu ya, supaya kita sebagai seorang Kristen harus kuat. Ini adalah bagian yang pertama, bagaimana sejarah dari menara Babel terbentuk sehingga suku-suku itu boleh tersebar. Yang selanjutnya, yang kedua, kita mau belajar lagi, yaitu bagaimana mengenai amanat agung Bapak Ibu yang kita tadi sudah dibacakan, yaitu mengenai dua kisah para rasul tadi. Kisah para rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8, saya akan membacakannya. Ini konteksnya, di mana konteks pada saat hari ini, yaitu sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Saya akan membacakannya, yaitu kutipannya salah satunya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di seluruh Samaria sampai ke ujung bumi. Ini adalah salah satu yang pertama. Dan yang kedua, saya juga akan membacakan lagi di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 8 bagian A. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul tersebar ke seluruh Yudea Samaria. Bapak Ibu dan Saudara, pada saat sebelum saya menjelaskan ini, saya akan menjelaskan yaitu pasal yang pertama dari Kisah Para Rasul, yaitu di mana pada saat Tuhan Yesus sudah naik ke atas surga, Roh Kudus sudah turun, banyak sekali penginjilan yang dilakukan orang-orang yang bertobat di Yerusalem. Kalau kita melihat yang seorang pengkhotbah yang fenomenal, yaitu Petrus, satu kali berkhotbah sekitar 5.000 orang bertobat. Ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Satu kali khotbah 5.000 orang bertobat. Ini mungkin adalah sesuatu hal yang terbesar mungkin. Orang bertobat bisa sampai 5.000 orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Yesus. Ini adalah sesuatu fenomenal yang sangat luar biasa dan langka banget. Bapak dan saudara, pada saat pertama orang-orang kehidupan jemaat mula-mula, mereka cuma berkumpul, berdoa, beribadah, mereka bertekun belajar dalam pengajaran Rasul. Mereka berada di mana? Di Yerusalem. Tetapi ada sesuatu yang mereka lupakan. Karena mereka cuma hanya berfokus, hanya mementingkan untuk belajar di Yerusalem. Mereka lupa perintah Tuhan. Yaitu apa perintah Tuhan? Yaitu mereka harus menyampaikan Injil itu bukan hanya di Yerusalem saja, tetapi mereka harus pergi ke Yudea, di seluruh Yudea, di seluruh Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang saudara, apa? Kemudian kalau pada saat itu Tuhan melihat ada kenapa orang-orang Kristen pada saat zaman itu kok tidak memberitakan Injil ke Yudea dan Samaria, cuma hanya berfokus di Yerusalem. Kemudian dengan kehendak Tuhan, dengan seizin Tuhan, datanglah itu penganiayaan kepada orang-orang Kristen. Salah satunya dibaca tadi yaitu seorang namanya Saulus. Salah satu nama Saulus
yang mungkin menjadi orang yang sangat getol supaya ingin membunuh orang Kristen. Bahkan juga banyak kita melihat sejarah cerita-cerita yang lainnya, cerita-cerita yang lainnya bahwa sampai kematian Stefanus dan yang lainnya, bahkan sampai Yakobus juga mati harus dipegang. Kita melihat Bapak Ibu dan Saudara, apa yang ingin Tuhan pesankan setelah Injil itu kita harus tetap taat. Injil bukan hanya cuma di Yerusalem, tetapi harus pergi ke sana, ke Yudea dan Samaria. Tuhan buatnya apa? Datangkan aja ke penganiayaan supaya orang Kristen tidak ngumpul. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak ngumpul di Yerusalem saja. Buat aja, datanglah penganiayaan dari orang Yahudi. Dengan keadaan itu, apa yang terjadi Bapak? Semuanya orang yang percaya menyebar. Bahkan mulai dari setelah orang-orang menganiaya menyebar itu, kemudian Thomas memberitakan ini kepada sida-sida dan sampai di Yudea banyak sekali orang bertobat setelah itu. Bapak Ibu dan Saudara, ini ada pesan apa? Ada sesuatu pesan apa? Kalau yang awalnya tadi, pesannya apa? Bahwa kita harus tetap bergerak untuk memberitakan Injil. Kalau kita melihat konteksnya, kita memberitakan Injil. Yang pertama dari Yerusalem itu adalah kumpulan orang Yahudi, kumpulan orang Yehuda. Yang kedua di Yudea, juga yang lebih luas sedikit. Samaria, orang-orang dari ke-10 orang Samaria yang sudah kawin campur, bahkan seluruh ujung dunia, yaitu salah satunya adalah kaki dari kita. Ini adalah suatu pesan yang ingin Tuhan sampaikan. Bapak Ibu dan Saudara, pesan dari Tuhan Yesus supaya kita menjadi saksi, yaitu sampai ke ujung bumi, yaitu salah satu penggenapan. Penggenapan dari mana? Dari Menara Babel tadi. Kalau kita melihat Menara Babel, orang berserak ke seluruh dunia gara-gara mereka berdosa, tidak taat. Tetapi bagaimana oleh karena anugerah Tuhan, setelah keselamatan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, naik ke surga, Injil itu harus disampaikan ke seluruh orang-orang tadi, seluruh suku-suku, seluruh kaum dan bangsa. Itu yang perlu disampaikan. Kalau kita melihat waktu saya merenungkan ini, ternyata hubungannya sangat indah sekali Bapak. Perenungan saya secara pribadi dari awal itu dibuatkan suku yang banyak. Yang kedua, di tengah-tengahnya ada pengorbanan Yesus. Dan yang ketiga, bagaimana karya Allah itu untuk menyelamatkan tadi orang-orang yang dicerai-beraikan tadi. Ini adalah sesuatu keindahan. Karya Alkitab itu sungguh sangat indah. Makanya kalau kita perlu, saya senang sekali kalau kita merenungkan firman Tuhan dengan sangat teliti. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa mau dengan sungguh-sungguh kita belajar. Itulah adalah sesuatu supaya kita dengan sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, bukan hanya setengah-setengah, bukan hanya sepotong-potong, tetapi kalau kita mengerti firman Tuhan secara utuh, kita akan menjadi seseorang yang dipakai oleh Tuhan. Doktrin kita harus kuat dengan pemahaman doktrin yang benar, sehingga kita boleh menyampaikan Injil itu dengan benar kepada orang. Kalau kita tidak memiliki pemahaman doktrin yang benar, bagaimana kita boleh memberitakan Injil yang benar kepada orang lain? Itu tidak mungkin bisa. Makanya Bapak dan Saudara-saudara, kita semuanya orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mengerti firman Tuhan, kita memahami, kita sudah dididik dengan kebenaran firman Tuhan yang murni dan yang sejati. Oleh sebab itu, bukan hanya cuma dia mengerti saja, tapi kita boleh mengaplikasikan. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kita. Sebagai seseorang reform, kita harus seimbang antara pengertian dan juga akal. Tuhan bisa memanggil kita melalui apa saja. Ada yang Tuhan panggil untuk apologetika. Itu Tuhan pakai seperti itu. Untuk kita menjadi seorang pengusaha, bisa. Kita menjadi seorang guru, kita sebagai seorang ibu rumah tangga, semuanya Tuhan bisa memakai kita. Karena apa? Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Oleh sebab itu wajib bagi kita untuk kita boleh menyampaikan kabar sukacita itu kepada semua orang. Ini adalah suatu pesan bagi kita. Kalau kita tidak memberikan Injil kepada semua orang, ini menunjukkan apa? Ini adalah suatu pertanyaan bagi kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan atau belum? Ini adalah suatu pertanyaan bagi kita. Kalau kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, pasti kita akan memberitakan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yang selanjutnya ada satu yang ingin saya sampaikan. Nanti kalau Kristenan kuat, gereja kita sudah besar, dan banyak sekali orang percaya di luar sana. Gereja harus tetap memberitakan ini. Kalau gereja tidak mau memberitakan, tidak mengajarkan doktrin yang benar, kita tinggal terus saja.
gereja itu akan hancur. Karena kenapa? Sudah firman Tuhan tidak diberitakan, sudah penginjilan tidak dikatakan, maka tinggal tunggu saja hukuman dari Tuhan itu akan datang. Seperti menara di menara, seperti jemaat di malam akan datang penganiayaan. Atau yang kedua, kalau sudah gereja terlalu mapan, mereka tidak mau memberitakan Injil, tidak mau mengabarkan, tunggu saja, gereja itu akan habis. Contohnya ada salah satu gereja, saya nggak akan sebutkan merek gereja itu, ada salah satu di Malang. Gereja itu lumayan besar. Waktu zaman saya masih kecil, saya beribadah di salah satu gereja itu. Di mana waktu itu kurang lebih jemaatnya waktu itu saya masih kecil itu kurang lebih sekitar 700 orang. Wah, hamba Tuhan itu sudah nyaman dengan keadaan yang banyak. Mereka sudah tidak mau membedakan Injil, hanya cuma mementingkan apa yang ada dalam gereja aja. Mereka sudah tidak mau penjangkauan lagi. Ini sudah mungkin kurang lebih hampir 15 tahunan yang lalu. Sekarang tahu nggak Bapak Ibu? Sudah tinggal berapa? Nggak nyampe 300. Kemana yang lainnya 400? Mungkin ada yang generasi tua meninggal. Mungkin ada yang generasi yang selanjutnya mungkin ada yang keluar kota. Mungkin ada yang pindah, atau ada yang mungkin kalau tidak gereja tidak memberitakan firman yang sejati, mungkin yang jadi Islam, atau mungkin ikut agama yang lain. Ini adalah sesuatu hal yang sangat miris Bapak Ibu. Gereja tidak mau mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang sejati dan tidak mau memberitakan Injil, kita tunggu saja. Oleh sebab itu kita merenungkan bagi kita sekalian, yaitu kita harus tetap belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita harus tetap memberitakan ini. Itu adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai Tuhan mengingatkan kita kalau kita tidak mau memberitakan ini, gereja kita akan habis. Oleh sebab itu, mari kita tetap bersemangat. Kita senantiasa belajar untuk pengajaran firman Tuhan yang sejati, dan juga kita harus memberitakan Injil. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kami, mengingatkan kami Tuhan, supaya kami belajar dari kejadian Babel, di mana manusia ingin mementingkan dirinya sendiri, ingin melawan Allah. Kemudian Tuhan menegur dan mengajak perbahasan. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, sehingga orang-orang yang berdosa tadi, Engkau mengutus anakmu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk datang, untuk menebus dosa-dosa manusia, termasuk dosa kami. Dan bahkan setelah itu Engkau memerintahkan kepada murid-murid-Mu untuk pergi memberitakan Injil, baik itu di Yudea, di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Ini adalah suatu perintah yang Tuhan ajarkan langsung, Tuhan sampaikan langsung kepada para muridnya. Biarlah kiranya melalui ini Tuhan mengingatkan kami, supaya kami dalam keberadaan kami di gereja tempat ini Tuhan, kami boleh tetap senantiasa mau belajar kebenaran firman-Mu, mau belajar doktrin yang benar. Maka dengan itu Tuhan, kami boleh memberitakan Injil kepada setiap orang-orang di sekitar kami. Apapun panggilan kami yang sudah Tuhan berikan kepada kami, baik itu kami yang sebagai profesional maupun juga sebagai hamba Tuhan, bagi guru maupun sebagai ibu rumah tangga, Tuhan akan memakai kami, supaya kiranya dalam keberadaan kami Tuhan, kami tetap senantiasa mau memberitakan firman. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan seruan doa kami, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan. Mari kita nyanyikan pujian kita, Mazmur 42. Kita menyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Kepada yang bertugas dan bersilakan.
kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Kau memberkati persembahan kami Tuhan, supaya kiranya boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan melalui gereja di tempat ini Tuhan. Kau memberkati setiap orang-orang yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan. Bapa kami di surga, pada saat ini Tuhan kami berdoa menyerahkan di dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau yang akan senantiasa menolong dan memimpin bangsa ini, supaya kiranya Tuhan bangsa ini boleh dipimpin oleh Tuhan. Kau memberkati para pemimpin kami, mulai dari presiden, wakilnya, para menteri, para gubernur, para bupati, hingga tingkat paling bawah, yaitu RT dan RW. Kiranya Tuhan setiap orang yang sudah Tuhan pilih untuk boleh memimpin bangsa ini, mereka diberikan hati yang sungguh-sungguh, supaya kiranya Tuhan mereka melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sehingga semua itu boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati orang-orang Kristen Tuhan yang ikut bagian dalam pemerintahan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memakai mereka, supaya kiranya Tuhan dalam keberadaannya sebagai orang Kristen, mereka boleh menjadi terang. Mereka boleh menunjukkan pekerjaan mereka, yaitu menunjukkan terang Kristus itu dalam kehidupan mereka. Sehingga melalui itu semuanya Tuhan, nama-Mu Tuhan juga boleh dipermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa pada saat hari Tuhan, menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia Tuhan, di mana pada saat hari ini mereka sedang beribadah kepada Engkau. Kiranya Kau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan atau setiap gereja-Mu untuk boleh senantiasa mengabarkan firman Tuhan yang sejati, mengabarkan doktrin yang benar, sehingga dengan pengajaran itu Tuhan, seluruh orang-orang yang percaya di seluruh dunia, mereka boleh bertumbuh di dalam pengertian dan pengenalan mereka akan Engkau Tuhan. Melalui itu semuanya Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk penginjilan di seluruh dunia. Kiranya Kau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan atau setiap orang yang Tuhan gerakan untuk boleh memberitakan Injil, baik itu mereka hamba Tuhan maupun juga mereka dalam bidang umum Tuhan, baik itu sebagai guru maupun yang lainnya, maupun juga mereka yang terjun dalam apologet Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menolong mereka, memberikan kepada mereka hikmat, supaya dalam keberadaan mereka tetap senantiasa memberitakan Injil, baik mereka yang ada di kota besar maupun juga yang di kota-kota kecil, bahkan juga mereka yang ada di pedalaman Tuhan. Kiranya Kau juga memberkati orang Kristen yang pada saat hari ini mereka sedang mengalami aniaya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, Engkau memberikan kepada mereka kekuatan, supaya kiranya Tuhan dalam mereka menghadapi setiap tekanan-tekanan itu Tuhan, mereka tetap senantiasa berpengharapan kepada Engkau Tuhan. Kiranya Kau juga akan senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka, supaya melalui itu semuanya iman mereka boleh semakin hari bertumbuh, dan mereka semakin hari semakin mengalami Yesus secara pribadi, bahkan kerohanian mereka semakin hari semakin memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa pada saat itu, menyerahkan gereja kami di gereja GGRI Tuhan. Kiranya Kau memberkati gereja kami itu, baik itu GGRI yang ada di Jawa, di Bali, di NTT, di Papua, bahkan juga yang ada di Kalimantan Tuhan. Kiranya Tuhan, kiranya Kau memberkati gereja ini Tuhan, supaya kiranya melalui dan gereja-gereja reformasi Tuhan, firman yang Tuhan sejati boleh tetap senantiasa diajarkan, Injil yang sejati boleh senantiasa diwartakan kepada setiap orang-orang di sana, dan Kau juga senantiasa memberikan semangat dan kekuatan supaya mereka tak jemu-jemu untuk boleh memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk gereja-gereja di gereja di Paspos Malang ini. Kiranya Kau memberkati supaya Tuhan gereja-Mu, jemaat-Mu di sini boleh tetap senantiasa bertumbuh di dalam pengertian yang benar Tuhan, baik itu dalam doktrin maupun juga dalam aplikasi dalam penginjilan. Kiranya Tuhan akan senantiasa menolong kami Tuhan. Kau juga memberkati setiap pergumulan kami Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu. Kau yang akan senantiasa memberikan kekuatan. Mungkin ada jemaat kami ada yang berada di dalam kesusahan, atau mungkin ada yang berada dalam tekanan atau sakit penyakit Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang akan senantiasa menolong dan Kau yang akan menyembuhkan mereka Tuhan, supaya kiranya ke depan saudara-saudara kami itu boleh datang untuk bersama-sama dengan kami untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan seruan doa syafaat kami Tuhan, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyampaikan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersatu dua kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hai langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, naik pula dari dalam mati, naik surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tetap berdiri, mari kita menyanyikan pujian doksologi kita, yaitu Mazmur 134. Kita menyanyikan ketiga baitnya. Kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.